Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video pembelajaran tentang sistem informasi geografis. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan hal-hal dasar tentang sistem informasi geografis. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang sistem informasi geografis, ada baiknya kita pahami dulu definisi dari kata-kata yang terkandung dalam kalimat sistem informasi geografis. Yang pertama ada kata sistem, yang merupakan sekumpulan ide yang berhubungan satu dengan lainnya, namun mempunyai tujuan dan sasaran yang sama. Kemudian ada kata informasi, yaitu data yang ditempatkan dalam konteks yang penuh arti oleh penerimanya. Jadi sebelum data menjadi informasi, maka terlebih dahulu harus diproses sehingga yang diterima memudahkan bagi si penerimanya. Kemudian ada kata geografi, di mana kata geografi terdiri dari dua gabungan kata. Yang pertama adalah geo yang berarti bumi dan grafi yang berarti penulisan, sehingga geografi berarti penulisan tentang bumi. Kemudian ada kata sistem informasi, di mana kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik dan logika, atau suatu sistem yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Kemudian ada kata informasi geografis, mana informasi mengenai tentang tempat-tempat yang terletak di permukaan bumi, baik itu pengetahuan mengenai posisi di mana suatu objek terletak di permukaan bumi, dan informasi mengenai keterangan-keterangan atau atribut yang terdapat di permukaan bumi yang posisinya diberikan atau diketahui. Jadi sistem informasi geografis atau yang biasa disingkat SIG merupakan gabungan dari tiga unsur pokok, yaitu sistem, informasi, dan geografis. SIG ini merupakan salah satu sistem informasi seperti yang telah kita bahas sebelumnya, dengan tambahan unsur geografis, atau SIG merupakan suatu sistem yang menekankan pada unsur geografis. Dengan memperhatikan sistem informasi, maka SIG merupakan satu kesatuan formal yang terdiri dari berbagai sumber daya fisik dan logika yang berkenaan dengan objek-objek yang terdapat di permukaan bumi. Jadi SIG juga merupakan sejenis perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pemasukan, penyimpanan, manipulasi, menampilkan, dan keluaran informasi geografis. Berikut atribut-atributnya. Sedangkan menurut Esri pada tahun 1990, SIG sebagai suatu kumpulan yang terorganisir dari perangkat keras komputer, perangkat lunak, data geografi, dan personil yang dirancang secara efisien untuk memperoleh, menyimpan, mengupdate, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan semua bentuk informasi yang berreferensi geografi. Definisi SIG selalu berkembang, bertambah, dan bervariasi. Ini terlihat dari banyaknya definisi SIG yang telah dikembangkan. Selain itu, SIG juga merupakan suatu bidang kajian ilmu dan teknologi yang digunakan oleh berbagai bidang disiplin ilmu sehingga berkembang dengan cepat. Sekarang kita masuk ke konsep dasar SIG, ya, di mana data yang mempresentasikan dunia nyata atau real world dapat disimpan, dimanipulasi, diproses, dan dipresentasikan dalam bentuk yang lebih sederhana dengan layar-layar tematik yang direlasikan dengan lokasi-lokasi geografi di permukaan bumi, dan hasilnya dapat dipergunakan untuk pemecahan banyak masalah-masalah dunia nyata seperti dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pemodelan, dan pengambilan keputusan menyangkut data kebumian. Kemudian kita masuk ke subsisten sistem informasi geografis, ya. SIG merupakan
sistem komputer yang memiliki 4 kemampuan ya dalam menangani data yang bereferensi geografis. Yang pertama ada data input berupa tabel, peta, data statistik, citra satelit, pengukuran di lapangan, dan foto udara. Data input ini bertugas untuk mengumpulkan data dan mempersiapkan data spasial dan data atribut dari berbagai sumber ya, untuk dikonversi atau ditransformasikan ya. Kemudian ada data output. Data output ini dapat berupa peta, tabel, laporan, dan soft copy. Nah, data output ini tugasnya menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data, baik itu dalam bentuk soft copy maupun dalam bentuk hard copy ya. Kemudian yang ketiga ada data manajemen atau pengorganisasian data dalam basis data. Tugas dari data manajemen ini adalah mengorganisasikan baik data spasial maupun data atribut dalam sebuah basis data sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diubah ya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah data manipulation dan analis atau pengorganisasian untuk mendapatkan informasi baru. Tugas dari data manipulation dan analis ini adalah untuk menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh SIG dan melakukan manipulasi serta pemodelan data untuk menghasilkan informasi-informasi yang kita butuhkan nantinya ya. Nah, ini adalah gambaran dari subsistem sistem informasi geografis ya, mana kita dapat melihat data input yang di sebelah kiri dapat berupa tabel, laporan ya, pengukuran lapangan. Pengukuran lapangan ini dapat dilakukan dengan cara menggunakan alat yang namanya, salah satunya adalah GPS ya. Kemudian ada peta, dapat berupa peta tematik atau topografi dan lain-lain juga ya. Kemudian ada foto udara yang bisa kita dapat melalui menggunakan pesawat udara, helikopter, atau sekarang bisa menggunakan drone ya. Kemudian ada dari citra satelit atau dari radar dan lain-lain ya. Kemudian data input ini kita olah ke storage atau basis data yang merupakan fungsi dari data manajemen. Kemudian data ini kita proses di bagian data manipulasi dan analis ya. Di sini kita proses. Dalam pemrosesan ini apabila data yang kita butuhkan belum lengkap, dapat kita kembali lagi ke storage untuk dilengkapi sehingga hasilnya nanti akan mendapat keluaran atau data output yang dapat berupa tabel, peta, laporan, atau soft copy yang di sebelah kiri kanan ini ya. Selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup SIG ya. Ruang lingkup sistem informasi geografis diantaranya yang pertama adalah input data, meliputi pengumpulan dan persiapan data spasial dengan atribut dari berbagai sumber. Kemudian data yang digunakan harus dikonversi menjadi format digital yang sesuai. Dan salah satu teknik mengubah data analog menjadi data digital adalah dengan melakukan digitasi menggunakan alat yang namanya digitizer ya. Jadi sebelum data geografi digunakan dalam sistem informasi geografis, data tersebut harus dikonversi ke dalam format digital yang dinamakan dengan digitasi. Digitasi juga memerlukan software seperti ArcGIS, ArcView, AutoCAD, ArcInfo, ataupun Mapindo, dan software-software lain yang biasa digunakan.
Kemudian yang kedua adalah transformasi data yang meliputi penyesuaian terhadap data masukan untuk diproses lebih lanjut, misalnya penyamaan skala, pengubahan sistem proyeksi, generalisasi, dan lain-lain. Sedangkan tipe data yang digunakan dalam SIG perlu ditransformasi atau dimanipulasi agar sesuai dengan sistem. Misalnya terdapat perbedaan skala sehingga sebelum dimasukkan dan diintegrasikan harus ditransformasikan dahulu ke dalam skala yang akan kita gunakan. Kemudian yang ketiga ada editing yang merupakan tahapan koreksi dari proses digitasi. Nah, teknologi SIG sebenarnya telah menyediakan berbagai macam alat bantu untuk memanipulasi data yang akan kita gunakan dengan cara menghilangkan data-data yang tidak kita gunakan. Dan yang keempat ada manajemen data. Menggunakan database manajemen sistem untuk membantu yang pertama menyimpan data, kemudian mengorganisasi data dan menganalisis data. Di sini maksudnya adalah ketika volume data semakin besar dan jumlah user semakin banyak, maka kita harus melakukan database manajemen sistem untuk membantu menyimpan, mengatur, dan mengolah data-data yang terlalu besar tadi, ya. Kemudian yang kelima ada analisis query. Maksudnya di sini adalah penelusuran data yang menggunakan lebih dari satu layer dapat memberikan informasi untuk analisis dan memperoleh data yang diinginkan. Contoh, di mana letak daerah yang sesuai untuk pemukiman baru? Misalnya kita ingin membuat sebuah pemukiman. Namun pemukiman ini tentunya harus bebas dari bencana banjir. Tentunya kita harus memetakan suatu daerah yang sesuai dengan kebutuhan konsumen nantinya agar pemukiman ini bebas dari daerah atau bebas dari tanah banjir. Kemudian yang kedua, jenis tanah apa yang dominan pada hutan pinus. Misalnya kita ingin membuka lahan untuk penanaman hutan pinus, sementara lahan yang dibutuhkan untuk hutan pinus ini mempunyai spesifikasi tentang tanah atau iklim yang tersendiri. Jadi kita harus melakukan pemetaan kira-kira daerah mana yang cocok untuk ditanami hutan pinus. Kemudian yang ketiga, jika dibangun jalan baru, bagaimana pengaruhnya terhadap lalu lintas yang ada saat ini. Contohnya, baru-baru ini di Provinsi Riau telah diresmikan sebuah jalan tol, ya, antara Pekanbaru Dumai yang biasa disebut dengan tol Permai. Nah, dengan adanya jalan baru ini, bagaimana dampaknya terhadap lalu lintas yang ada saat ini? Tentunya dengan adanya jalan tol ini, ditinjau dari segi volume jalan yang dilalui, tentunya jalan Pekanbaru Dumai atau sebaliknya volume jalan itu akan berkurang karena khususnya roda 4 telah banyak yang melalui jalan tol. Di samping dari segi waktu tempuh juga semakin singkat, yang biasanya memakan waktu 4 jam dan saat ini tidak sampai 2 jam mereka telah sampai ke kota Dumai, ya. Kemudian yang keenam adalah visualisasi. Visualisasi di sini bisa dalam bentuk peta, grafik, ataupun tabel, ya. Kemudian kita masuk ke karakteristik SIG, ya. Yang pertama merupakan hasil pengembangan perangkat keras dan lunak untuk tujuan pemetaan sehingga fakta wilayah ya dapat disajikan dalam satu sistem berbasis komputer. Yang
Yang kedua, melibatkan ahli geografi, informatika, dan komputer, serta aplikasi terkait. Yang ketiga, masalah dalam pembangunan meliputi cakupan kualitas dan standar data, struktur, model dan visualisasi data, koordinasi kelembagaan dan etika, pendidikan, expert system, dan decision support system serta penerapannya. Yang keempat, perbedaannya dengan sistem informasi lainnya yaitu data dikaitkan dengan letak geografis dan terdiri dari data tekstual maupun data grafik. Yang kelima, bukan hanya sekedar pengubahan peta konvensional atau tradisional ke bentuk peta digital untuk kemudian disajikan atau dicetak dan diperbanyak kembali. Yang keenam, mampu mengumpulkan, menyimpan, mentransformasikan, menampilkan, memanipulasi, memadukan, dan menganalisis data spasial dari fenomena geografis suatu wilayah. Yang ketujuh, mampu menyimpan data dasar yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh, penyelesaian masalah perubahan iklim memerlukan informasi dasar seperti curah hujan, suhu angin, kondisi awan. Nah, data dasar biasanya dikumpulkan secara berkala dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, biasanya data-data yang dibutuhkan dalam SIG ini adalah biasanya data tergantung kebutuhan, bisa 3 atau 4 tahun belakang atau bisa 1-2 bulan sebelum, ya. Sekarang kita masuk ke aspek SIG, ya. Ada 4 aspek yang mendukung kinerja SIG atau sistem informasi geografis. Yang pertama ada aspek manusia, kemudian ada aspek organisasi, yang ketiga ada aspek teknologi, dan yang keempat ada aspek informasi. Yang pertama ada aspek manusia. Di sini maksudnya adalah manusia sebagai development atau yang membangun, kemudian sebagai familiarizer atau si pengenalan, yang mengenalkan maksudnya, kemudian ada operation yang mengoperasikan, kemudian ada model atau pemodelannya yang memodelkan sistem, kemudian sebagai analis, dan yang keenam adalah sebagai maintenance atau sebagai pemelihara sistem. Kemudian dari aspek organisasi, yang pertama ada kerjasama dalam organisasi. Ini maksudnya kerjasama di dalam internal organisasi, ya, dalam ruang lingkup satu organisasi maksudnya. Kemudian yang kedua kerjasama antar organisasi, berarti kerjasama antar beberapa organisasi. Kemudian yang ketiga prosedur mendapatkan informasi. Jadi ada aturan-aturan yang berlaku bagaimana caranya kita mendapat informasi, ya. Ada etika maksudnya di sini. Kemudian yang keempat ada pusat informasi, ya. Yang kelima ada sebagai pengambilan keputusan dengan adanya sistem informasi geografis. Jadi dengan adanya sistem informasi geografis dapat menjadi sebuah sistem pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga ada aspek teknologi. Yang pertama tentunya kita harus mempunyai standalone atau PC atau laptop, atau sekarang juga bisa menggunakan Android, ya. Kemudian workstation, ya, ruang kerja. Yang ketiga ada jaringan. Jaringan ini bisa berupa LAN atau WAN, ya. Ini 3 dan 4 maksudnya mengenai jaringan. Yang kelima adalah tentunya kita harus mempunyai GPS, ya. Untuk mendapatkan data-data di lapangan kita bisa menggunakan GPS. Kemudian data lainnya kita dapat menggunakan dengan citra satelit, ya. Yang keempat ada aspek informasi, dapat berupa peta mantung transkrip, kemudian dapat berupa peta yang sudah divalidasi. Yang ketiga pengoperasian peta atau citra skala berbeda, ya. Kemudian updating peta,
kemudian data citra, data GPS, dan data tabular atau data tabel, ini maksudnya ya. Ada 3 kunci ya dalam komponen sistem informasi geografis ya. Yang pertama ada sistem komputer, yang kedua ada user, yang ketiga ada data geospasial. Nah, sistem komputer terdiri dari perangkat lunak, perangkat keras, dan prosedur untuk penyusunan pemasukan data, pengolahan data, analisis data, pemodelan, dan penayangan data geospasial. Sedangkan peran user adalah memilih informasi yang diperlukan, membuat standar, membuat jadwal pemutakhiran yang efisien, menganalisis hasil yang dikeluarkan untuk kegunaan yang diinginkan, dan merencanakan sebuah aplikasi. Kemudian data geospasial adalah data yang memiliki referensi spasial atau posisi geografis ya. Data spasial ini dibedakan menjadi data grafis atau disebut juga data geometris, dan data atribut atau data tematik. Sedangkan data grafis mempunyai 3 elemen, yaitu titik atau node atau poin ya, kemudian garis atau arc atau line ya, dan luasan atau polygon atau area ya. Kemudian bentuk data grafis terdiri dari data vektor dan data raster yang mewakili geometri topologi, ukuran, bentuk, posisi, dan arah. Kemudian ada data spasial berupa peta, foto udara, citra satelit, dan lain-lain. Kemudian juga ada data non spasial berupa data tabel, data statistik, dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke manfaat SIG ya. Yang pertama, memudahkan dalam melihat fenomena kebumian dengan perspektif yang lebih baik. Kemudian mengakomodasi penyimpanan, pemrosesan, dan penayangan data spasial yang beragam, mulai dari citra, satelit, foto udara, peta, bahkan juga data statistik. Yang ketiga, mampu memproses data dengan cepat dan akurat dan menampilkannya. SIG juga mampu mengakomodasi dinamika data, pemuktahiran data yang akan menjadi lebih mudah. Yang keempat, informasi yang dihasilkan oleh SIG merupakan informasi keruangan dan kewilayahan. Maka informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk inventarisasi data keruangan yang berkaitan dengan sumber daya alam. Yang kelima, pembuatan rencana dan kebijakan dalam pembangunan. Dan yang keenam adalah penanganan data geospasial dapat menjadi lebih baik dalam format baku. Nah, ini adalah salah satu contoh manfaat dari SIG ya. Di sini kita dapat melihat peta tsunami Aceh, yang mana pada tahun 2004 lalu Provinsi Aceh dilanda tsunami yang begitu dahsyat ya, yang menimbulkan banyak kerugian dan korban jiwa. Nah, di sini kita dapat melihat peta pada tahun 2003 yang sebelah kiri ini ya. Ini adalah peta pada tahun 2003 sebelum terjadinya tsunami, dan yang di sebelah kanan peta yang terjadi pasca tsunami Aceh, yaitu pada bulan Desember tahun 2004. Nah, bayangkan dengan citra satelit dengan resolusi yang begitu tinggi dapat menampilkan data-data di permukaan bumi secara akurat ya. Di sini kita dapat melihat, yang di sebelah kiri kita dapat melihat kawasan yang masih atau sebelum dilanda tsunami masih terlihat pepohonan ya, masih terlihat pepohonan dan daratan yang masih terlihat jelas.
Sementara di gambar yang di sebelah kanan adalah gambar pasca tsunami pada tahun 2004. Kita dapat melihat bahwa garis pantai dan daratan telah berubah akibat tersapu gelombang tsunami. Kemudian kita masuk ke tujuan SIG ya. Di mana tujuan SIG ini dipakai untuk memberikan informasi geografis seperti informasi tentang di mana lokasi sesuatu di muka bumi. Kemudian pengetahuan tentang apa yang ada di suatu lokasi tersebut ya. Jadi secara umum digunakan untuk mempresentasikan real world atau dunia nyata. Jadi maksudnya adalah mengizinkan unsur geografis dalam arti lokasi nyata untuk direpresentasikan secara digital sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk peta ya. Kemudian menyediakan representasi digital untuk dipakai dalam operasi manajemen, pengambilan keputusan, dan tentunya pengetahuan. Selanjutnya kita masuk ke penerapan SIG ya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan aplikasi-aplikasi SIG menjadi menarik untuk digunakan di berbagai disiplin ilmu. Antara lain yang pertama adalah SIG dapat digunakan sebagai alat bantu, baik sebagai tools maupun sebagai alat tutorial yang interaktif, menarik dan menantang dalam usaha untuk meningkatkan pemahaman, pengertian, pembelajaran, dan pendidikan. Yang kedua, SIG menggunakan data spasial maupun data atribut secara terintegrasi sehingga sistemnya dapat menjawab pertanyaan spasial maupun data spasial yang memiliki kemampuan analisis spasial dan non-spasial. Yang ketiga, SIG dapat memisahkan dengan tegas antara bentuk presentasi dengan data-datanya atau basis data sehingga memiliki kemampuan-kemampuan untuk merubah presentasi. Yang keempat, SIG memiliki kemampuan untuk menguraikan unsur-unsur yang terdapat di permukaan bumi ke dalam berbagai layer atau data spasial. Dengan layer ini, permukaan bumi dapat direkonstruksi kembali atau dimodelkan dalam bentuk nyata dengan menggunakan data ketinggian berikut layer tematik dan diperlukan. Yang kelima, SIG memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memvisualisasikan data spasial berikut data atributnya seperti memodifikasi warna, bentuk, dan ukuran simbol yang diperlukan untuk mempresentasikan unsur-unsur permukaan bumi dapat dilakukan dengan mudah. Sekarang kita masuk ke contoh penerapan SIG. Yang pertama di bidang sumber daya alam, seperti di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perencanaan tata guna lahan, analisis daerah rawan bencana, dan sebagainya. Kemudian contoh berikutnya di bidang perencanaan, seperti di bidang pemukiman transmigrasi, tata ruang wilayah, tata ruang kota, lokasi dan relokasi industri, dan sebagainya. Selanjutnya adalah di bidang kependudukan, seperti penyusunan data pokok, penyediaan informasi kependudukan, dan sosial ekonomi. Kemudian contoh berikutnya adalah di bidang lingkungan, seperti pencemaran sungai, pencemaran laut, pencemaran danau, evaluasi pengendapan lumpur, pencemaran udara, dan limbah berbahaya. Berikutnya adalah di bidang pertanahan, seperti manajemen pertanahan, informasi pertanahan, evaluasi perubahan tanah, batas wilayah, dan lain sebagainya. Di sini kita dapat melihat perubahan tanah pada tahun 1951, di mana kawasan ini masih terlihat hijau
Sedangkan pada tahun 1099 kawasan hijaunya hanya beberapa persen saja ya. Kalau kita lihat persentasinya mungkin tidak sampai 30% lagi ya. Sekitar paling di sini sekitar 20% yang hijau. Jadi bahwa terdapat perubahan penggunaan tanah dari tahun 51 hingga tahun 99. Kemudian kita juga dapat melihat batas administrasi, penggunaan tanah, dan rencana tata umum atau tata ruang ya. Selanjutnya adalah di bidang pariwisata, seperti inventarisasi daerah wisata. Yang kedua, analisis potensi untuk pariwisata. Nah, bagaimana nantinya kita dapat melihat potensi-potensi yang ada di Indonesia agar bisa kita promosikan ke mancanegara ya. Selanjutnya di bidang ekonomi, bisnis dan marketing, penentuan lokasi bisnis yang prospektif untuk misalnya untuk bank, untuk pasar, swalayan atau supermarket, mesin ATM, antar cabang, outlet, gudang dan sebagainya. Kemudian di bidang telekomunikasi, bagaimana nantinya kita dapat mengetahui sistem informasi pelanggan, inventarisasi jaringan telekomunikasi, perencanaan pemeliharaan dan analisis perluasan jaringan, kemudian inventarisasi jaringan pelanggan TV kabel dan sebagainya ya. Kemudian di bidang transportasi dan perhubungan, seperti inventarisasi jaringan transportasi, penentuan rute alternatif transportasi, analisis rawan kemacetan, dan analisis rawan kecelakaan. Sekian pemaparan pembelajaran sistem informasi geografis pada sesi kali ini. Semoga materi ini bermanfaat. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.